Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matis shihah wal afiyah wa aujaba 'alaina bil ibadah wa nahana 'anil fahisyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah amma ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan ilmiah. Hadirin yang dirahmati Allah, belakangan ini perkembangan industri halal bergerak pesat, bahkan didukung oleh berbagai kalangan hingga tataran global. Isu halal tidak lagi menjadi hal yang bermakna agamis saja, melainkan telah berubah menjadi gaya hidup global. Menurut State of the Global Islamic Economy Report 2023-2024 yang dirilis Dinar Standard, Indonesia menduduki peringkat ketiga berdasarkan Indeks Global Islamic Economy Indicator dari 81 negara dengan ekosistem ekonomi Islam terkuat di dunia. Hal ini terjadi karena semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa produk-produk halal telah memberikan kenyamanan dan ketenangan sebagai bentuk perlindungan bagi para konsumen. Sehingga hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan khususnya bagi bangsa Indonesia sendiri. Seiring semakin berkembangnya halal lifestyle dalam kehidupan global. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ini dijelaskan bahwa kaum muslimin harus senantiasa menjaga dan mengetahui betapa pentingnya mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Hadirin yang berbahagia, tren demografi ini menghadirkan peluang besar untuk memperluas industri halal di Indonesia. Karena konsumen semakin mencari produk yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan etika mereka. Perlu digarisbawahi bahwa dengan meningkatnya permintaan akan bisnis produk dan jasa halal dapat menimbulkan kekhawatiran dan tantangan yang baru. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Standar pengelolaan dan pengukuran produk dan jasa halal sangat dibutuhkan untuk menjadi acuan bagi para pemasok dan produsen. Dalam hal ini, posisi strategi pemasaran menjadi sangat penting karena harus sesuai dan tepat sasaran agar mampu beradaptasi dengan perkembangan industri halal di Indonesia dan global. Selain itu, produk yang telah disertifikasi halal memiliki keuntungan tersendiri karena memiliki karakteristik pemasaran yang lebih baik dan pangsa pasar yang lebih besar. Pemanfaatan media digital terbukti efektif untuk meningkatkan minat pengusaha muslim di Indonesia dalam mengajukan sertifikat halal. Perkembangan digitalisasi dalam segala aspek kehidupan turut mendorong masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk memanfaatkan media digital sebagai salah satu cara untuk mempercepat dan mempermudah proses pengajuan sertifikat halal di Indonesia. Maka dapat ditarik konklusi bahwa keberlangsungan halal lifestyle dalam suatu negara khususnya Indonesia membutuhkan peran serta pemerintah untuk menyediakan fasilitas digital yang memadai dalam menjamin kehalalan rantai produksi dapat berjalan lancar. Dengan demikian, ekosistem ekonomi Islam di Indonesia akan semakin berkembang dan terus menguat. Hadirin yang berbahagia,
Mari kita kawal bersama ekonomi Islam menuju Indonesia hebat, Indonesia kuat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hopefully it will be useful for us. Goodbye and see you next time. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.